Dan memang kekasihnya Jojo ini kan aktif di TikTok ya, aku suka lihat juga kontennya. Tapi Jojo malu gak sih kayak joget-joget gitu kan, biasa laki-laki tuh kan diem ya. Itu video itu aku yang minta. Oh iya. Aku ngalamin banyak situasi di dalam pesawat gitu loh. Ya, turbulence yang parah. Turbulence gitu parah, ya. udah pernah mesin mati satu, aku udah pernah ngalamin. Mendarat darurat pernah, udah terbang balik lagi pernah. Bablas hampir keluar runway pernah gitu. Jadi kayak terlalu banyak situasi sampai akhirnya aku ngerasa, aduh ini jangan sampai ini ya. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Joshua sendiri pengen dikenal sebagai apa sih? Sebagai aktor kah? Penyanyi kah? Atau komika kah? Karena di sini saya akan jawab, Joshua ingin dikenal sebagai pengendara yang baik. Oh iya. Saya selalu pakai seatbelt loh, Bu. Oh percaya sih, pernah ditilang nggak? Pernah lah kalau ditilang, pernah. SIM saya pernah ditahan, saya harus ke pengadilan untuk nebus SIM pernah. Tetap sesuai dengan aturannya ya, prosedurnya. Iya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu lampu merah ya, jadi antara merah kuning, gitu. Oke, jadi memang perlu diantisipasi aja ya Jojo. Kalau saya pun berkendara ya, kalau misalkan memang sudah lampu kuning nih, dari lampu hijau perpindahan ke lampu kuning, lebih mendingan baik ngerem aja ya? Iya, mendingan ngerem aja. Daripada kadang-kadang ke lampu kuning, keburu kita masih nih. ngeliat, kita mikirnya, oh masih keburu nih, kekejar Itu nih gitu kan. Tapi malah takutnya jadi bahaya karena dari sampingnya, arah lain ya kan, udah mulai jalan juga. Betul. Jadi lebih baik berhenti aja. Betul. Ya kan, apalagi sekarang ada ETLE ya, Electronic Traffic Enforcement itu. Oh iya. Ya, jadi itu pun ada dipasang di traffic light ya. Jadi dia tuh bisa ngelihat kalau misalkan kita tuh udah, walaupun kita ngerasa kayak tadi gue lewat masih lampu kuning, tapi ada buktinya gitu. tuh. Iya, tapi ternyata pas kita udah di sini lampu merah gitu kan. Nah, jadi lebih baik berhenti aja dulu. Betul teman-teman. Oke, Jo, kenapa akhirnya memutuskan terjun ke stand up comedy? Apakah ini untuk mempertahankan eksistensi atau karena udah gak bersaing lagi di dunia acting atau nyanyi? Sebenarnya kenapa komedi itu awalnya bukan dipilih sebagai pekerjaan, karena aku pun sekarang juga udah lama nggak stand up juga, karena komedi itu awalnya aku gunakan untuk terapi sih. Jadi ketika aku tidak anak-anak lagi dan orang tua pun sudah memprediksi bahwa kamu tuh akan ada di fase fame tuh nggak segini terus loh gitu. Untuk orang yang pernah ada di atas kemudian dia tidak berada di atas lagi tuh butuh berdamai sama kenyataan, sama masa lalu, sama semuanya. Dan komedi membantu aku sekali untuk terus bisa maju ke depan tanpa perlu nengok ke belakang gitu. Berdamai aja nggak apa-apa kok gitu. Kalau emang pernah terjadi, misalnya, oh iya dulu penyanyi anak-anak, kalau sekarang udah bukan anak-anak ya kita harus terima itu. Kita nggak bisa paksain hari ini aku datang masih ngompol kan gitu. Jadi komedi ngebantu, dan kemudian karena suka ya terus beberapa kali dapat rezeki dari situ. Tapi aku memang nggak pengen 100% di sana, karena pada akhirnya aku akan main film, misalnya di Yowis Band komedi juga filmnya gitu. Jadi sebagai ini aja, sebagai terapi awalnya. Oh, tapi memang Jojo sendiri tuh memang punya basic humoris ya? Kayaknya ada, karena papaku dari kecil sering banget denger kaset lawak, ludruk tuh di mobil gitu, dan aku mengenal beberapa pola-pola komedi tuh dari situ gitu. Dan biasanya kalau di lingkungan itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita lucu tuh kita ngomong aja tuh suka diketawain gitu kan sama teman-teman. Nah, cuman aku begitu belakangan juga tahu kalau ternyata alasan orang ketawa tuh beda-beda. Ada yang ngetawain karena ide yang kita sampaikan, ada yang ngetawain kitanya. Benar. Ya macam-macam gitu. Akhirnya aku jadi tahu gimana cara ngehandle crowd, gimana cara membuat situasi yang menggelitik gitu sih. Nah, saya juga sempat lihat di Instagram Jojo kalau Jojo nih hobi olahraga badminton. Apakah karena ada atlet badminton yang bernama Jojo juga? Iya, tuh sering salah mention ke saya. Oh gitu iya. ya, padahal salah. Iya. Kayaknya si Jonathan jauh loh. Iya. Jauh loh, Joshua dan Jonathan tuh jauh ya. Dan kayaknya Jonathannya bete. Soalnya nggak sama-samain gitu iya, kan. dan disamainnya sama saya gitu. Jadi kayaknya dia bete, dan dia sering
Dia nggak pernah ngerespon. Kalau aku kan karena bercanda ya sering aku, ya makasih doain Ah, dapat. serius? Iya, aku Jadi sering. nggak pernah respon. Iya, kalau aku sih ya karena bercanda ya respon Iya. aja. Kadang orang juga ngeteknya tuh bukan salah sih, tapi emang disalah-salahin biar bercanda. Sengaja, biar lucu ya kan? Jadi aku respon. Tapi kalau Jonathan, aku belum pernah sih. Takutnya dianya bete aja gitu. Aku juga nggak enak. Beberapa kali pernah ada satu restoran gitu pengen ngajak aku sama dia untuk bikin konten bareng makan di restoran itu. Tapi akunya oke, kayaknya dia jadwalnya sibuk atau gimana terus nggak jadi. Oh, tapi sebelumnya memang sudah pernah kenal, sudah pernah ketemu? Belum pernah sih. Jadi teman-temannya dia aku kenal. Aku temenan sama beberapa pemain badminton, cuman dia belum sih. Jadi nggak tahu ya. Kalau Anda nonton podcast ini, Jonathan. Untuk Jojo, atlet bulu tangkis, bisa collab dengan Joshua Suherman ya kan? Nah, Sobat NTMC, kita sedikit mau masuk ke kehidupan pribadi Jojo, boleh ya Jo? Boleh. Ini pasti juga cewek-cewek generasi 90-an pasti pengen tahu, ya kan? Berapa bulan lalu Jojo melamar kekasihnya yang bernama Clarin Clay, Iya, ya betul. kan? Nah, apakah akan melangsungkan pernikahan Jo dalam waktu yang dekat? Sebenarnya rencananya iya, namun kemarin kan angka positif COVID tinggi lagi tuh, ada PPKM dan lain-lain. Jadi kayaknya aku undur nggak masalah sih gitu. Jadi nanti tunggu reda aja deh. Memang ada rencana untuk bikin acara besar? Bukan acara besar sih, cuman karena pasanganku tuh keluarganya keluarga besar. Jadi nggak mungkin nggak datang atau cuman sebagian, ya pasti dari sepupu-sepupunya aja tuh udah jumlahnya udah banyak gitu. Setuju. Dan aku melihat angka COVID makin tinggi gitu ya, terus banyak juga teman-teman yang nggak bisa nikahan, dan daripada aku paksain, udahlah mendingan diundur aja nggak apa-apa lah gitu. Karena kalau misalkan sekarang kan jumlah terbatas ya, cuma 25% atau bahkan 30% ya. Dan pasti saudara-saudara yang gak diundang tuh pasti kayak kenapa Iya, gak diundang betul. gitu kan. Jadi menjaga perasaan juga. Betul. Dan aku juga jadinya dalam waktu dekat, tapi nggak sekarang lah gitu. Jadi tergantung PPKM-nya gimana. Kalau nanti udah waktunya jatuh tempo dan PPKM-nya masih berlanjut, ya mungkin aku akan perkecil acaranya dengan sangat terpaksa gitu. Iya. Oke, jadi nanti nikah mau ngundang mantan-mantannya nggak nih? Aku undang. Ya karena hubungan masih baik-baik aja ya. Bahkan sudah diundang sih dari waktu aku lamaran waktu itu, ngitung tamu, jumlah undangan. Udah aku hubungin beberapa, begitu juga dengan mantannya pasanganku. Juga baik-baik aja sih kita ketemu ngobrol juga baik-baik. Harusnya kayak gitu ya, hubungannya tuh dimulai baik-baik, jadi berakhirnya selesainya sebenarnya baik-baik. harusnya baik-baik juga. Kan alasannya ya karena belum jodoh, udah itu Ya, aja. Jadi jangan sampai ada yang viral kemarin itu loh Jo, yang kayak Gimana sih? mantan datang ke pernikahan. Oh, mantannya itu. tuh kayak Enggak mantannya sih. nangis Iya. gitu. Kebetulan kayaknya mantanku juga nggak anak konten gitu ya, jadi Iya, kayaknya jadi santai. Yang malu sih mantanku kalau gitu. Iya, benar, setuju. Tapi enggak sih, mantanku sih slow sih. Iya, memang harus tetap menjaga hubungan baik. Iyalah, ya, Jo. betul. Oke, kalau boleh tahu nih ya Jo, pacar yang sekarang nih, kekasihnya yang sekarang tuh cemburu nggak sih tentang masa lalu Jojo itu? Enggak sih ya, untungnya. Karena kami berdua tuh santai, sama-sama santai terhadap mantan. Bahkan kami pernah ngobrol duduk bertiga bareng mantannya dia juga. Sama mantanku juga pernah bikin podcast bareng. Jadi kayak nggak ada jealous-jealousnya sih. Karena kami percaya kalau memang mau punya niat macam-macam tuh yang rugi ya yang punya niatnya gitu. Iya, Jadi kalau kita udah kenal satu sama lain harusnya enggak. Ya nih buat sobat NTMC nih, jangan punya niat macam-macam, kalau udah punya pasangan tuh setia aja gitu ya. Jadi Iya. hubungannya tuh tetap baik. Nah, di Instagram dan di YouTube kalian nih bisa dibilang pasangan yang produktif, yang aktif bikin konten. Itu kasih tips dan triknya dong Jo, gimana biar bisa jadi pasangan yang saling mendukung untuk itu gitu loh. Gimana ya? Mungkin karena kami berdua datang dari dunia yang sama, latar belakang yang nggak terlalu jauh berbeda. Jadi pola pikir juga ya mirip-mirip gitu. Suka musik, jadi ya udah bikin aja grup musik berdua gitu. Terus suka nonton film, main film berdua. Jadi kayaknya itu bikin kita jadi lebih mudah adaptasi satu sama lain sih gitu. Aku terakhir tuh nonton kontennya di TikTok yang mana joget. tuh? Oh, iya. Dan itu loh. Iya, Ya ampun, kayak kompak banget. Aku juga pengen sih pasangan aku tuh ikutan joget-joget bareng. Joget-joget gitu kan. ya. Soalnya itu gara-gara jogetan itu kan udah viral di TikTok. Iya. Jadi kayak aku ngelihat seru banget ya joget kayak gini, terus Iya. lagunya juga enak. Kebetulan itu lagu bahasa Jawa, aku ngerti Iya. liriknya. Dia kayak lucu aja gitu, ya udahlah bikin yuk gitu. Dan memang kekasihnya Jojo ini kan aktif di TikTok ya, aku Iya, suka lihat iya, juga betul. kontennya. Tapi Jojo malu gak sih kayak
joget-joget gitu kan biasa laki-laki tuh kan jaim ya. Itu video itu aku yang minta. Oh iya, kayak benar-benar captionnya dia kan kayak permintaan kalau nggak salah ya. Iya, aku pernah baca betul. lupa. Abis, aku. ayo bikin yuk, asik banget nih kayaknya nih gini-gini. Iya. Gitu. Keren. Nah tapi Jojo sendiri nih tipikal cowok yang romantis atau humoris ke pasangan? Yang jelas nggak romantis ya. Kalau humorisnya nggak tahu sih. Cuman kalau romantis sih enggak, karena aku orangnya nggak peka sebenarnya. Itu jadi kelemahanku. Kadang merasa bodoh gitu. Karena nggak peka itu? Iya, kayak kemarin anniversary 3 tahun aja kami berdua lupa. Lewat berapa hari baru, oh iya ya kemarin kita anniv ya gitu. Jadi nggak peka aja gitu. Kadang tuh aku orangnya tunggu ada informasi atau ada omongan yang jelas, baru aku gerak. Nggak bisa tuh aku, kayaknya dia lagi bete deh, aku hibur gitu tuh nggak bisa. Ya? Takut salah gitu, takut salah. Jadi kayak mending nunggu yang valid deh gitu. Kita nggak bilang semua perempuan ya, karena nggak tahu sih perempuan. Benar ini aku ya. Iya, ini personal dan kebetulan pasanganku juga mungkin seperti itu gitu. Tapi iya sih, harus peka sih, emang itu bener sih. Jadi kalau misalkan memang pasangannya sulit untuk peka, lebih baik kayak bilang aja, yang aku lapar tolong pesenin aku makan bisa nggak? Itu pasti kita akan tahu informasinya dengan jelas, pasti tidak mungkin salah. Iya sih. Kayak misalnya mau makan di mana, jangan pernah bilang terserah. Iya benar. Jangan ngomong aja, aku lagi pengen makan mie dan kayaknya mie yang ini enak gitu Iya, ya. Kita akan oke, meskipun jauh juga ayo gitu. Ya harus ada pengertian sih ya. Boleh sih kode sesekali tapi ketemu di titik tengah. Betul. Benar. Oke. Satu sifat yang paling Jojo suka dari Clairin. Kalau autentik di Clay doang aku nggak tahu, karena aku nggak pernah pacaran sama semua cewek. Iya, tapi kayaknya sih yang aku benar-benar bertahan sampai hari ini sama dia itu karena satu, dia nggak drama sih, udah itu aja. Dia nggak drama sama sekali, dia sangat orangnya itu to the point gitu. Kalau mau sesuatu dia ngomong, meskipun kadang yang tadi dimaksud ada kode-kode itu, tapi dia tidak menjadikan itu masalah gitu loh. Kayak kamu kok nggak ini sih, aku udah kode begini, kamu itu nggak pernah jadi masalah gitu. Cuman paling dia gemes kayak kenapa kamu nggak ngerti gitu, tapi nggak pernah jadi masalah gitu. Tapi di hal-hal lain yang krusial dia selalu to the point, bahkan lebih to the point dari aku. Kayak kalau A yang ngomong A, B. Kalau aku tuh terbiasa untuk biar ngomongnya enak tuh muter ke sini dulu, ke sana gitu. Kalau dia tuh enggak, ya langsung aja straight. Kadang ada plus minusnya, kadang aku yang rem juga kayak jangan terlalu kenceng juga. Benar. Gitu. Karena kalau kita to the point tuh sebenarnya takutnya orang yang menerima itu nggak siap ya? Iya, nggak siap. Benar. Perbedaan itu justru yang aku suka dari Clay, karena dia bisa ngisi apa yang aku nggak punya gitu. Iya sih, benar. Karena pasangan itu saling melengkapi. Ih, betul banget tuh. Dan Joshua dan pasangannya juga terbilang doyan traveling. Iya. Lebih sering ke luar kota atau ke luar negeri? Luar kota, terutama sebelum pandemi ya. Iya. Karena syuting di luar kota gitu. Kadang saling nemenin, dia syuting luar kota, aku temenin, aku syuting, dia nemenin gitu. Kalau keluar negeri mungkin hanya sekali doang malah. Tapi kalau misalkan keluar kota tidak keperluannya syuting, kayak untuk traveling aja gitu, kayak untuk menikmati apa sih keunggulan dari kota ini, kota ini. Malah itu gitu. Enggak, karena kami berdua sama-sama suka di rumah aja. Jadi kadang introvert. Nggak introvert juga sih, tapi lebih ke mager aja sih. Iya. Jadi kadang waktu PSBB yang tahun lalu tuh kita nggak boleh keluar rumah. Seneng ya? Iya, malah aman-aman aja karena ya udah gitu. Nggak ada masalah iya, gue gitu ya. Tetap bisa video call, tetap bisa chat gitu. Ya kangen pengen ngedate pasti ada, tapi kan banyak yang lebih nggak tahan gitu di rumah, karena kalau aku tuh masih bisa tahan sih. Oke, kalau Jojo traveling lebih nyaman pakai kendaraan pribadi atau transportasi umum, atau mungkin lebih nyaman jalan kaki kemana-mana? Kalau aku antar kota sebenarnya aku suka banget naik kereta. Iya. Nggak tahu kenapa aku suka banget naik kereta. Walaupun Clay nggak suka, orang tua aku nggak suka. Karena lama ya. Lama dan bosen mungkin mereka ngerasanya. Tapi aku suka banget, nggak tahu kenapa. Daripada pesawat aku pilih kereta, kalau bisa kereta ya. Gitu sih, walaupun lama nggak apa-apa. Road trip, mobil juga seru. Aku agak takut naik pesawat sebenarnya. Oh kenapa, emang ada? Gini, jadi dari kecil aku terlalu sering naik pesawat karena kayak tour, keluar kota tour gitu dari umur 3 tahunan. Jadi aku ngalamin banyak situasi di dalam pesawat gitu loh. Ya, turbulence yang parah. Turbulence gitu parah, ya. udah pernah mesin mati satu, aku udah pernah ngalamin. Mendarat darurat pernah, udah terbang balik lagi pernah. Bablas hampir keluar runway pernah gitu. Jadi kayak terlalu banyak situasi sampai akhirnya aku ngerasa, aduh ini jangan sampai
ini ya, maksudnya kejadian lagi gitu, takut aja sih. Iya sih, jadi lebih pilih transportasi yang kira-kira sedikit kemungkinan. Sebenarnya kalau kemungkinan tuh sebenarnya ada aja ya. Kemungkinan mah ada aja, malah katanya pesawat paling aman kan secara rate. Cuma tetap aja ya suges. Terus Benar sih. sekarang kalau bisa aku misalnya flight pagi, aku nggak tidur biar tidurnya di pesawat. Iya sih, gitu. setuju, Jadi iya. ya udah bangun-bangun udah landing gitu. Berarti kalau naik kereta, kalau mau ke tempat-tempat lebih seneng jalan kaki ya. Misalnya kan kalau naik kereta kan otomatis kalau misalnya kita sampai di sana Nggak punya kendaraan kan kita pasti. Iya, sebenarnya bisa sih rental. Cuma maksudnya kan kadang-kadang ada yang pengen, wah nih kotanya atau tempatnya ini sepi dan emang lebih enak dieksplor dengan jalan kaki gitu. Kayak tergantung kotanya sih. Iya sih. Kalau di Bali biasanya rental mobil karena pengen ke dari Seminyak pengen ke Ubud Iya, dari titik gitu. A ke titik B jauh Jauh ya. gitu kan nggak mungkin jalan Jalan kaki. gempor juga ya. gitu. Terus kalau di Jogja kayaknya lebih enak kalau naik ojek online atau jalan kaki gitu yang bisa ngerasain udara dan suasana jalanannya gitu. Tapi Iya sih. terakhir ke Bali sih di Ubudnya jalan kaki aja sih karena enak kan masih sepi. Nah, gitu. bisa sekalian olahraga juga. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal jalan kaki, Joshua tahu nggak sih hak dan kewajiban dari pejalan kaki? Hak dan kewajibannya. Oke, aku coba tebak ya. Iya. Haknya ya bisa pakai trotoar, Betul. berjalan dan tanpa diganggu sama kendaraan lain di trotoarnya, tanpa ada hadangan dari pedagang misalnya yang ngalingin. Kewajibannya ya taat, jangan keluar dari trotoar. Nah, betul. Jadi sedikit menambahkan Jojo ya bahwa hak pejalan kaki itu memang mendapatkan prioritas di jalan. Jadi kendaraan, kalau misalkan pejalan kaki mau menyeberang, kendaraan lain harus Nah, berhenti dulu. tapi harus di zebra memperhatikan. cross. Iya, harus Harus di zebra cross dan jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan. tentunya. Tapi kalau misalkan di kawasan itu, di daerah itu tidak ada zebra cross ataupun jembatan penyeberangan, boleh nyebrang asal melihat kendaraan-kendaraannya yang lain dulu. Banyak juga kan sebenarnya jalanan-jalanan yang mungkin belum ada zebra belum ada cross-nya. zebra cross karena kan zebra cross lebih sering ditemui di lampu merah, Iya. traffic light, Betul. atau di lingkungan sekolah gitu Iya. kan. Tapi kadang-kadang di pasar mungkin ada pasar yang belum ada zebra crossnya atau jembatan penyeberangan. Oh, itu boleh ya? Iya benar. Jadi pengendara-pengendara seperti motor atau mobil itu ngalah dulu untuk memprioritaskan pejalan kaki. Kalau aku sekarang nyetir mobil, terus ada orang mau nyebrang, kita harus ngalah ya malah ya? Harus ngalah, tapi Oke. Jojo lihat juga maksudnya kayak dia memang nggak ada jembatan penyeberangan dan nggak ada zebra cross. Berarti kita memang harus memaklumi bahwa memang itu bisa dijadikan tempat menyeberang. Iya, Tapi iya, memang kewajibannya pejalan kaki juga harus menyeberang atau berjalan di tempat yang sudah disediakan. Kalau memang sudah tersedia. Kalau ya. udah ada jembatan penyeberangan, ya Anda jangan nyebrang sembarangan. Ya, karena dong. sering juga kita temui kan. Sering. Bahkan ada Bahaya. meme lucu banget, orang nyebrang sembarangan, padahal atasnya ada jembatan PJO gitu kan. Iya benar. JPO kok JPO, PJO sih? JPO. Iya, ada JPO. Itu kucing aja lewat atas. Iya gitu. benar. Tapi kok Orangnya lewat bawah. Iya benar. Si kucing paham. Jadi hak pejalan kaki dijelaskan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oke. tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang isinya pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya. Oke. Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat yang sudah disediakan. Nah, jika belum ada tempat penyeberangan yang seperti tadi saya katakan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan kendaraan-kendaraan lain yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Jo. Oke. Kemudian kalau untuk kewajiban pejalan kaki. Kewajiban pejalan kaki adalah untuk menggunakan bagian jalan yang sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, jalan paling pinggir. Oh, paling pinggir. Ya, jadi kewajiban kita memang kalaupun tidak ada jalan pasti kan ada tuh jalan paling pinggir. Iya, Kita jalan iya. di paling pinggir, jangan di tengah-tengah. Berarti itu tidak Tidak. memenuhi kewajibannya. Gitu. Jadi kalaupun nggak ada trotoar, ambil yang paling kirinya. Iya, jadi jangan karena pejalan kaki diprioritaskan, kita juga jadi seenaknya Semena-mena. boleh juga. Nggak boleh. Kita harus jalan di tepi Iya, gitu iya, kan. iya. Kemudian pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Itu sebuah kewajiban ya. Wajib. Kemudian jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki diwajibkan untuk menyeberang dengan memperhatikan keselamatan kelancaran lalu lintas. Jadi kalau misalkan memang lagi crowded rame ada yang ngebut ya kita tahan dulu Tahan gitu. oke. Atau kita melambaikan tangan pelan-pelan gitu kan. Jadi
Jangan udah di sini dia jalan baru aja kan juga jalan. berbahaya kan untuk Betul. dirinya. Nah, dan terakhir untuk pejalan kaki yang menyandang disabilitas diharuskan untuk memakai tanda khusus yang jelas dan yang mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya gitu. Jadi kalau misalkan memang dia disabilitas mungkin bisa menggunakan tongkat yang menyala atau untuk biar pengendara lainnya tuh tahu kalau misalkan dia ingin menyeberang atau lagi berjalan gitu. Teman-teman. Nah ini juga untuk pengendara-pengendara motor seringkali kita melihat juga dia mengambil hak pejalan kaki ya. Iya, saya sering jalan sekali di pinggir jalan, apalagi yang ada marka kuning ya yang untuk penyandang disabilitas ya. Benar-benar. Sering diambil juga, jadi tolong dong hargai ya sesama pengguna jalan. Betul. Gitu. Ya kita semua pengen cepet sampai destinasi kan, Benar. tapi ya tetap dengan aturan lah teman-teman. Kasihan juga kalau misalnya trotoar udah disiapin buat pejalan kaki, terus tiba-tiba kita lewat situ keserempet. Terus pejalan kakinya lewat mana? Makanya. Ya kan. Nah itu dia hak dan kewajiban pejalan kaki biar tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan yang lainnya. Oke, nah Joshua kan stand up komedian nih. Materi stand up berangkat dari keresahan yang pernah dialami. Tapi Joshua punya nggak keresahan selama berkendara? Keresahan selama berkendara? Oh, biasanya sih ini ya, biasanya kalau misalnya ada dari 2 jalur terus mau jadi 1 gitu, itu kan suka rebutan tuh. Setuju. Nah itu peraturannya kenapa seolah-olah ada peraturan kalau misalnya buka kaca atau dipelototin itu yang menang gitu. Maksudnya kenapa kita harus saling pasang muka sangar untuk bisa menang gitu ya? Iya gitu. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sebagai pengguna jalan ya Jo, kayak kalau misalkan saat ada 2 jalur yang menjadi 1 dan itu markanya putus-putus, itu kan berarti kan boleh ya. Nah itu lebih baik bergantian gitu. Jadi mobil depan satu dulu, habis itu baru mobil belakangnya, habis itu dari kanan masuk, kiri masuk. Itu kan lebih enak ya sebenarnya ya kalau paham. Baik Jo, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Nanti kalau udah punya anak, apakah anaknya ingin Jojo arahkan untuk mengikuti jejak Jojo zaman dulu? Menjadi penyanyi cilik? Kalau itu yang dia suka, aku pasti support apapun itu sih. Karena anak kecil kan sebaiknya cobain banyak hal aja dulu. Nanti dia sukanya di mana ya kita sebagai orang tuanya kan tinggal support aja gitu sih. Jadi tapi kan kadang-kadang ada, maksudnya kadang-kadang dilihat kan dari memang orang tua yang mengarahkan kadang-kadang. Banyak tapi kalau obsesi orang tuanya juga banyak. Kadang anaknya nggak suka di situ. Tapi kalau aku kayaknya jadi apa aja terserah selama itu legal. Jadi tidak merugikan orang lain dan itu bisa menghidupi kamu, kayaknya terserah sih ya. Maksudnya sekarang semua bidang kayaknya ada pasarnya kok gitu kan. Maksudnya kita lihat banyak sekali gamers profesional. Banyaklah peluang-peluang kayak gitu, nggak perlu takut selama kita nggak ngerugiin orang lain sih, kayaknya nggak apa-apa ya. Benar sih, segala sesuatu tuh pasti ada positifnya ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang orang tua ngelihat anaknya main game mulu belajar ngomong, padahal mungkin orang tuanya nggak tahu kalau misalkan ternyata di game itu dia bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Tapi memang tidak dibenarkan juga kalau main game terus mengesampingkan sekolah sampai bolos sampai nggak masuk, itu nggak boleh juga. Karena kata teman saya yang gamers profesional Bu, bahkan main game itu perlu sekolah juga, maksudnya perlu pendidikan yang wajib. Sekolahnya juga ya? Bukan, maksudnya sekolah wajib 9 tahun itu tuh. Itu menjadi syarat. Bukan cuman pola pikir bermain game itu kan penting juga, nggak cuman sekedar jari tapi otak juga. Jadi sekolah tuh juga penting. Mendukung ya. Gitu. Benar. Nah, yang terakhir Jo, sekarang Jojo ada nggak kesaran ataupun kritik tentang Kepolisian Republik Indonesia? Saran atau kritik, kalau saya sih sesimpel sosialisasi kayak sekarang ya, sosialisasi ganjil genapnya itu lebih digalakan lagi. Karena aku masih rancu jalan mana aja yang ada ganjil genap, di hari apa dan jam berapa. Jadi hari ini sebenarnya aku nggak bawa mobilku pribadi, karena hari ini tanggal ganjil, genap. platku genap gitu. Jadi sosialisasinya lebih kencang lagi biar kita semua lebih nyaman mau bawa mobilnya. Ya sebenarnya juga dari kami sendiri juga kami siaran, melakukan penyiaran begitu ya di radio, di televisi ataupun di sosial media ataupun bisa nonton NTMC Channel nih. Jadi itu ada informasi-informasi tentang lalu lintas di hari itu atau informasi terbaru tentang peraturan-peraturan yang berlaku saat ini gitu. Jadi tentang ganjil genap atau lewat jalan mana aja ganjil genap diperpanjang sampai kapan itu bisa. Ada. Ya, jadi nonton NTMC Channel. Tuh teman-teman. Itu ada informasinya di Traffic Update. Mantap. Oke deh. Oke deh, terima kasih banyak ya. Terima kasih Jojo sudah mampir ke podcast NTMC.
seru-seruan di podcast NTMC dan sukses terus. Semoga kita bisa ketemu lagi. Siap. Semoga saya bisa diundang ya di pernikahan Jojo nanti. Amin, ya. mudah-mudahan bisa undang banyak orang ya. Amin, amin. Nah, untuk sahabat NTMC, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share konten-konten di NTMC Channel. Ayo Jo, kita coba slogan lalu lintas ya. Let's go! Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Oke, terima kasih ya Dadah. Jojo sudah mampir Terima kasih. di podcast NTMC. Sehat selalu. Sehat-sehat juga, stay safe.